Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemes-lemes amat nih anak-anak. Berarti tandanya puasa ya Pak kalau lemes. Coba Ustadz mau pantun dulu biar pada semangat. Beli daun salam, beli jambu biji. Cakep. Yang jawab salam kita doain supaya cepat naik haji. Amin. Sekali lagi nih Pak. Beli daun salam, beli buah nanas. Yang jawab salam kita doain hutangnya cepat lunas. Amin. Tuh kan giliran hutang lebih cepat tuh. Lebih keras aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala bila ghayah wa nashkuruhu syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Segenap para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang tercinta, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Bapak Haji Deden Edi Sutrisna selaku daripada Ketua DKM ya Pak ya, Masjid Al-Akbar. Lalu kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Iwan selaku Ketua Pelaksana daripada bulan suci Ramadan, kegiatan di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Irfan, Bapak Toto, dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati Ketua daripada Remaja Masjid Kak Ari ya, beserta jajaran pengurus daripada Remaja Masjid, beserta ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, merupakan suatu kebahagiaan, kenikmatan bagi kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Betul? Karena barangkali ada di antara saudara kita, teman kita, atau bahkan mungkin pasangan hidup kita yang tahun lalu bertemu dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tahun ini tidak Allah izinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan karena sudah yang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemuliaan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Harun Kadaru Ramadan. Tadi Bapak Deden udah pinter aja nih Pak, menebak saya lahir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, makanya ujungnya ada Ramadannya. Ini kalau kata orang, muka saya mukanya muka-muka Timur Tengah. Tapi saya bukan Timur Tengah Arab Saudi atau Yaman, tapi Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah, Bu. Alhamdulillah. Saya tinggalnya di BSD. BSD, kalau kata orang BSD itu perumahan elit Pak. Gedungnya tinggi-tinggi, rumahnya gede-gede. Tapi Bekasinya Bekasi sonoan dikit BSD-nya, bukan Bumi Serpong Damai Pak, tapi Bekasi sonoan dikit. Balik lagi, tadi bapak saya dari Jawa Timur, ibu saya dari Jawa Tengah. Kalau ada pasangan nih saya ajarin nih anak-anak muda nih. Bapaknya orang Batak, ibunya orang Bogor, nama pasangannya pasangan Batagor. Kalau bapaknya orang Banjar, ibunya orang Cianjur, nama pasangannya pasangan Bajigur. Ini yang paling aneh. Bapaknya orang Jerman, ibunya orang Cikokol, nama pasangannya pasangan Jengkol. Intermezzo dulu Pak Haji.
Pasangan jengkol nih ngomongin makanan jadi lapar bulan puasa nih. Panitia udah nyiapin apa ini panitia? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ceramah alhamdulillah juga sudah kemana-mana nih Pak Bu. Alhamdulillah bukan cuma di wilayah Jakarta, di Bekasi juga, di Bogor, di Depok, di Tangerang, Jabodetabek. Alhamdulillah saya sudah ceramah di Jabodetabek, bahkan di luar Jabodetabek Pak Bu, di Jogja, di Bali, bahkan bukan hanya di wilayah Jawa, di wilayah luar juga, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan ke luar negeri juga, ke Malaysia, Singapura, Brunei, sampai ke Eropa juga, ke Inggris, ke Jerman, ke Prancis. Tapi itu semua kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang enggak, di rumah aja kalau nggak ada yang ngundang. Ini biar semangat Bu. Tapi lemas-lemas banget ini kan bulan puasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi dikatakan oleh Bapak Deden bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, betul? Nah, kadang kita nggak ngerti berkah itu apa. Nah, berkah kata para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Fima huwa min sya'nin khair, dari zat yang sejatinya sudah baik. Jadi bertambah kebaikan dari zat yang sejatinya sudah baik. Sebagai contoh misalkan ada pisang. Tahu pisang, Dek? Enak gak kira-kira pisang? Manis rasanya. Ditambah keju. Wah, enak kan? Pisang ditambah keju. Ditambah lagi mesis. Oh, pisang keju mesis. Ditambah lagi susu kental manis, Pak. Enak banget gak kira-kira? Enak. Nah, itu kurang lebih berkah kayak gitu. Tapi kalau kita lihat zatnya sudah manis, sudah enak pisang, ditambah yang namanya keberkahan-keberkahan lain. Ada kejunya, ada mesisnya, ada susu kental manisnya. Sedap banget. Apalagi lagi puasa, buka puasanya pakai itu. Mantap. Nah, itu namanya berkah. Tapi kalau ada pacul, tahu pacul? Pacul yang biasa buat orang iniin cangkul ya. Cangkul atau pacul. Kira-kira pacul kita kasih keju, kita kasih mesis, kita kasih susu kental manis, enak nggak? Tetap nggak enak karena zatnya tidak enak, sejatinya zatnya tidak enak. Nah, bulan suci Ramadan ini zatnya sejatinya sudah enak, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ditambah lagi kita di dalam bulan tersebut ada kebaikan-kebaikan yang kita jalankan. Kalau pagi sampai siangnya sampai sorenya kita puasa, malamnya kita taraweh, maka ini merupakan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang berdagang, yang lagi dagang omsetnya pada naik, betul? Apalagi yang dagang gorengan, dagang di pinggir jalan, dagang lontong dan lain sebagainya, omsetnya naik. Yang pekerja nanti di akhir bulan ada yang namanya apa? THR tuh, yang ditunggu-tunggu sama para pekerja. Yang anak-anak juga dapat ya THR dari orang tuanya, dari omnya, dari tantenya, dari keluarganya, dari kakaknya yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Berkah. Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Jadi Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Tidak melulu yang namanya keberkahan itu selalu disandingkan dengan yang namanya rezeki, tapi disandingkan dengan yang namanya keberkahan. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana nikmat sehat walafiat ini nikmat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang sakit, betul? Nah, orang yang sakit nggak ada yang kepengen mobil mewah, Pak. Ada orang yang sakit kepengen mobil mewah. Orang yang sakit nggak ada yang kepengen jalan-jalan
Misalkan ngajak ke anaknya, "Nak, bapak lagi sakit, bawa dong jalan-jalan biar sembuh." Ada. Jawa jalan-jalan ke puncak, ke Bandung, ke Bali biar sembuh. Nggak ada. Nah, orang yang sakit nggak kepengen punya macam-macam. Tapi beda sama orang yang sehat. Kayak kita nih orang yang sehat. Kita ini punya banyak 1000 keinginan. Punya banyak 1000 keinginan dengan mengorbankan satu yang namanya nikmat sehat walafiat. Tapi kalau orang yang sakit, dia tidak punya banyak 1000 keinginan. Yang dia inginkan hanya satu, yaitu nikmat sehat walafiat. Makanya alhamdulillah kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita manfaatkan nikmat sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan juga oleh Bapak Iwan, ya Pak ya, bahwa generasi sekarang ini kalau belajar lewat sosial media, lewat YouTube, lewat Instagram, TikTok, Facebook, short, reel, ya dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan belajar agama. Kalau belajar agama, tingkatan tertinggi seorang belajar agama itu adalah talaqi wal musyafahah. Bertemu secara langsung dengan guru, itu tingkatan belajar penyampaian kita mendapatkan ilmu yang paling tinggi. Dia bertemu, talaqi wal musyafahah. Nah, ada tingkatan yang paling rendah dalam menuntut ilmu, namanya wijadah. Wijadah itu contoh misalkan kita nggak tahu suatu hukum, terus akhirnya kita buka HP, kita cari di Google, apa hukum ini, apa hukum itu, keluar di Google banyak jawaban, dan akhirnya dari jawaban itu kita pilih sesuai selera kita, betul nggak Pak? Pilih sesuai selera dong, kan nggak mungkin kita pilih yang nggak sesuai selera, kita pilih sesuai selera kita. Jebret, ketemu, ini ilmu yang saya dapatkan gitu. Itu tingkatannya wijadah namanya, nemu. Wijadah itu nemu, bukan talaqi wal musyafahah. Maka tidak bisa belajar agama ya, bukan belajar ilmu umum. Kita baca konteks agama itu dengan cara wijadah seperti itu, cara nemu, nggak bisa. Harus bertalaki dan musyafahah. Kalau tadi yang alat tadi Google, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dijadikan sebagai alat saja. Contoh, kita menemukan suatu perkara, kita temu jawabannya di Google. Tidak kita telan mentah-mentah, tapi kita tanyakan kepada guru yang berkompeten. Seperti itu. Kita, jawabannya seperti ini. Kita tanyain sama guru kita, Pak Ustadz, Pak Guru, kira-kira jawaban seperti ini betul nggak? Kamu nemu di mana? Di Google. Baru dijelasin. Di situ ada perbedaan pendapat. Di situ ada khilaf. Di situ ada ulama yang mengatakan begini, ada mengatakan begitu. Berbeda kalau kita langsung comot mentah-mentah dari Google. Maka itu tingkatan ilmu yang paling rendah, namanya wijadah. Tapi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, lagi melaksanakan tingkatan menuntut ilmu yang paling tinggi, yaitu talaqi wal musyafahah. Bertemu secara langsung dengan guru untuk belajar agama. Ini tingkatan paling tinggi. Maka mudah-mudahan kita bisa manfaatkan di momen ini, kita bisa menuntut ilmu bareng-bareng bersama-sama, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, diriwayatkan Ibnu Syahin, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah menasehati sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaah. Wa la antaghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi
khairun laka min an tusalliya alfa rakaah. Yang artinya Nabi SAW pernah menasihati sahabat yang bernama Abu Dzar. Dinasihati oleh Nabi SAW. Wahai sahabat Abu Dzar, kalau engkau menuntut ilmu, mempelajari satu ayat saja dari kitabullah, dari Al-Quran, maka itu lebih baik darimu jika kamu sholat 100 rakaat. Sholat sunnah 100 rakaat itu belajar satu ayat. Kalau engkau belajar satu bab daripada suatu ilmu, maka lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Ini pahala luar biasa dari orang yang menuntut ilmu. Jadi pahalanya kurang lebih sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Di sini ada nggak yang udah pernah sholat 1000 rakaat? Belum ada. Ini jamaah Masjid Al-Akbar belum ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Belum ada. Sama Ustaz juga belum pernah. Oh, udah ada. Oh, Masya Allah, Bu Haji luar biasa nih. Oh, sholat semalaman, nggak 1000 rakaat. 1000 rakaat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ada yang ternyata yang udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat, luar biasa. Saya sendiri belum pernah, Bu. Alhamdulillah belum pernah. Makanya kalau yang belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat, kita hadir datang ke majelis ilmu dengan niat menuntut ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang Rasulullah janjikan, yaitu pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Minimal 100 rakaat kita dapat. Satu ayat saja kita belajar. Ya, kalau iman modelan-modelan kayak kita, jangankan sholat 1000 rakaat. Kadang kita sholat sunnah tarawih aja kita milih-milih, Pak. Milih-milih imamnya siapa ini. Kalau imamnya bacanya lambat, kadang kita nggak hadir. Imamnya bacaannya kurang merdu, kadang kita nggak hadir. Kita pilih-pilih tuh sholat sunnah tarawih, modelan iman kayak kita. Makanya kalau cuma ada majelis ilmu, ketimbang hadir, datang duduk mendengarkan, mendapatkan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang Rasulullah janjikan, yaitu pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau Rasulullah yang udah mengucapkan mah nggak usah diterka-terka, Pak, Bu. Bener nggak tuh ya perkataan Rasulullah? Nggak bisa begitu. Kalau Rasulullah udah yang ngomong, Rasulullah udah yang berbicara, maka dia adalah orang yang tidak pernah berdusta dan berbohong. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu adalah orang yang ucapannya tidak keluar daripada hawa nafsu. Ucapannya tidak keluar dengan hawa nafsu beliau, tapi ucapan daripada Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kesempatan ini menambah pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini yaitu adalah jangan menjadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan. BTW, by the way, ini sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ini Ustaz, kayak jam 17.40. Biar ada persiapan berbuka apa segala macam, jadi saya bisa ngira-ngira nih, bisa ngeker kalau kata orang. Sampai jam berapa kira-kira? 17.45an. 17.45. Oh, tinggal sebentar lagi dong, 15 menit lagi. Baik, alhamdulillah. Tema pada sore hari ini yaitu kita jangan menjadi orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Maka saya mengambil daripada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, bahwa di buku beliau pernah menceritakan ada suatu kisah, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain ketika hendak menaklukkan suatu tempat. Jadi ada raja namanya Raja Zulkarnain. Ketika hendak menaklukkan suatu tempat, dia harus melewati yang namanya sungai. Melewati apa? Yang namanya sungai. Sungainya harus dilewatin.
biar bisa mencapai tujuan tempat yang akan ditaklukkan. Lalu kemudian Raja Iskandar ini memerintahkan kepada para prajuritnya, wahai prajurit-prajuritku sekalian, nanti kita akan melewati sungai yang begitu panjang, dan saya berpesan, apa yang kalian injak di sungai tersebut kalian ambil masukkan ke dalam tas. Rajanya berpesan seperti itu. Yang kalian injak ambil dan masukkan ke dalam tas. Di sungai kan ada apa aja ya? Ada batu, bahkan ada beling ya, ada kotoran dan lain sebagainya. Tapi raja nggak bilang yang harus diambil yang mana, nggak bilang. Cuma bilang kalau nginjek nemu sesuatu ambil, taruh, masukin ke dalam tas. Kata si Raja Iskandar, namanya Iskandar Zulkarnain. Lalu kemudian pergilah prajurit ini dan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ada prajurit yang menganggap pesan daripada Raja Zulkarnain ini sia-sia. Yang ngapain dimasukin ke dalam tas? Paling isinya batu di dalam sungai, betul? Nggak ada di dalam sungai. Misalkan kita nemu emas 10 kilo, nggak ada. Paling isinya batu. Kata prajurit yang pertama, kelompok prajurit yang pertama. Akhirnya dia melewati sungai, nggak ada yang diambil sama dia di dalam sungai. Satu pun tidak ada yang diambil daripada prajurit ini. Melewati sungai, nggak ngambil apapun sehingga tasnya kosong. Akhirnya ada prajurit, kelompok prajurit yang kedua. Wah, kayaknya ini nggak enak kalau kita nggak ngambil apa-apa. Minimal kita ambil deh sedikit, biar bisa nanti kalau dicek sama raja nggak malu-maluin, ada isinya. Akhirnya yang kelompok kedua ngambil seadanya, sedikit aja, sekedar ada, biar nanti kalau dicek sama raja ada isinya. Akhirnya diambil tuh, tapi nggak banyak, seadanya aja, sekedar biar dibilang kerja lah sama raja gitu. Lalu ada golongan yang ketiga, dia patuh banget sama rajanya. Tadi raja bilang apa yang diinjak ditemuin ambil, masukin ke dalam tas, mau apapun itu ambil. Akhirnya yang golongan ketiga ini ngambil, diambil semua yang diinjak. Kan banyak, ya kan? Kita kalau di sungai itu nginjak apa aja kita injak, banyak tuh kita ambil. Sungainya panjang, banyak sampai akhirnya tasnya penuh sampai berat itu tasnya. Akhirnya sampailah raja dan prajurit di ujung sungai, di ujung tempat tujuan. Akhirnya benar ternyata raja nyuruh untuk dibuka satu persatu tasnya dan cek satu persatu isinya. Akhirnya kelompok yang pertama tadi yang nggak bawa apa-apa dibuka, kosong, nggak ada isinya sama sekali tasnya. Lalu kelompok yang kedua dibuka, ternyata isinya bukan batu, isinya intan berlian. Namun cuma sedikit yang dia ambil. Dia nyesel, ya kalau tahu ini intan berlian tadi gua ambil banyak ini. Tapi ternyata isinya cuma sedikit, karena dia ngambil cuma seadanya. Golongan yang ketiga, dia ngambil banyak, penuh tasnya sampai berat. Pas dibuka ternyata isinya intan berlian juga. Akhirnya pelajaran dari ini apa? Orang yang pertama tadi yang nggak bawa apa-apa, rugi dia. Ngelihat temennya yang bawa apa-apa, yang bawa intan berlian. Orang yang kedua pun rugi. Tahu gitu saya bawa banyak tadi. Kalau tahu intan berlian, saya taunya kayaknya batu tadi yang diinjak, kenapa jadi intan berlian, ya kan? Orang yang kedua itu tahu, kalau tahu itu intan berlian bakalan diambil semua sama dia, ya kan? Bahkan kalau perlu nggak cuma tas deh, bawa kresek, bawa kantong, bawa yang lainnya pak. Ya apa yang bisa dibawa bawa deh. Orang yang ketiga beruntung karena dia nggak mikir panjang apa perintah raja. Raja nyuruh begini, ya udah dia kerjain.
mau itu batu, mau itu berlian, mau itu beling, selama raja yang nyuruh, insya Allah ada kebaikan bagi para prajuritnya. Nggak mungkin seorang raja menjerumuskan prajuritnya, betul? Ya, ada komandan ngejerumusin prajuritnya, bisa dipecat komandannya. Pasti disuruh yang baik. Nah, pelajaran dari itu apa? Yang pertama bisa kita ilustrasikan, orang yang tidak membawa apa-apa di bulan suci Ramadan. Makanya ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin. Ya, orang yang sangat merugi di bulan suci Ramadan itu apa? Ketika bulan suci Ramadan datang dan berlalu, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama, yaitu yang tidak membawa apa. Ya, di siang harinya enggak puasa. Kalaupun puasa setengah hari. Ya, di rumah enggak ada orang, buka kulkas, enak nih kayaknya, seger ya deh. Seger minumannya tuh, ketawa-ketawa dia. Seger minumannya, enak ini kayaknya, bolehlah dicoba sedikit, seruput sedikit, ya batal akhirnya. Tapi nggak ada yang tahu. Kalau malam taraweh juga males-malesan, ogah-ogahan. Ya, lagi males taraweh, nggak usahlah taraweh gitu. Nah, itu golongan orang yang pertama yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Bahkan yang paling menyesal, paling merugi adalah yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini dari pagi ke sore, siang harinya diampuni, malam harinya diampuni. Mana hadisnya? Sudah kita hafal semua. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini siangnya. Malamnya hadis lain riwayat Abu Hurairah dengan redaksi lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, dalam konteks ini dia sholat tarawih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pagi siang harinya diampuni, malamnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Full 24 jam daripada bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ampunan. Itu tadi golongan orang yang pertama. Lalu ada golongan orang yang kedua, tadi yang bawa seadanya di bulan suci Ramadan, ya seadanya lah puasa. Ya walaupun puasa tapi tetap maksiat jalan, tetap ngelihat yang nggak bener, tetap menggunjing orang, apalagi ngomongin orang, apalagi, ya kan? Tetap seperti itu. Malamnya setengah-setengah, taraweh nggak semangat, di belakang main-main. Yang bocah-bocah ada nggak sholat taraweh main-main? Ya kalau main-main nanti dulu, lagi waktunya sholat, kita khusyuk kepada Allah, sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita main-main. Infak, sedekah seadanya ataupun tidak semaksimal mungkin. Memberikan takjil juga enggak. Jadi setengah-setengah. Puasanya dibarengi dengan maksiat, malamnya malas-malasan. Setengah-setengah. Maka yang dia bawa pun tidak banyak, setengah-setengah daripada pahala. Nah, yang paling beruntung ini dia orang yang ketiga, yang benar-benar memaksimalkan bulan suci Ramadan. Pagi sampai malamnya, pagi sampai sorenya dia berpuasa dengan baik, memanfaatkan puasa tersebut dengan ibadah-ibadah. Ya enggak banyak tidur doang. Ini kadang puasa banyak tidur, bilangnya tidurnya orang yang berpuasa kan beribadah Pak Ustadz gitu kan. Alasannya itu. Nah, paginya dia membaca Al-Quran, sorenya dia ikutan ngaji di masjid, kumpul bahas perkara gimana memajukan masjid, memakmurkan masjid, bahas-bahas yang positif.
malamnya dia taraweh, berbuka puasa, kemudian habis itu taraweh ngikut bersama imam, lalu kemudian malamnya tadarus Al-Quran lagi. Ini luar biasa yang seperti ini. Infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Ya, Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Terlebih di bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau itu laksana berhembusnya angin. Enggak pandang rupiah, enggak pandang dolar, enggak pandang dinar, enggak pandang dirham. Apa yang beliau punya, beliau sedekahkan untuk orang yang berpuasa. Apalagi memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa, kurang lebih sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Ini orang yang ketiga, orang yang beruntung, orang yang memanfaatkan dengan baik yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi tarawih ini. Tarawih ini kalau saya lihat makin kesini makin melempem, Pak. Ya, dulu merame hari pertama, hari kedua, makin kesini udah mau 10 hari Ramadan, udah makin sepi tarawih. Ya, kalau kita lihat seperti itu, bukan hanya di mana-mana, di masjid besar, masjid kecil juga sama seperti itu. Padahal kalau kita lihat kisah daripada disyariatkannya tarawih ini luar biasa. Ini ada dari istri baginda Nabi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah itu malam hari itu, malam pertama di bulan suci Ramadan, Rasulullah sholat qiyamul lail di masjid. Sholat mendirikan malam itu namanya, kalau di bulan tarawih sholat tarawih, di bulan Ramadan sholat tarawih. Nabi SAW malam pertama sholat tarawih di masjid. Sahabat yang melihat tersebut langsung berbondong-bondong ikut di belakang Nabi menjadi makmumnya. Lalu berlalulah hari kedua. Hari kedua baginda Nabi sholat lagi tarawih di masjid. Dan para sahabat bukan makin dikit, tapi malah makin banyak sholat tarawih bersama baginda Nabi. Karena ada yang tidak mengikuti di malam pertama, maka malam kedua lebih banyak, bukan makin dikit. Beda sama kita. Kalau malam pertama banyak, malam kedua menurun. Betul. Kalau zaman Nabi malam kedua makin banyak. Lalu berlalulah malam ketiga. Ternyata para sahabat mengetahui baginda Nabi 2 malam berturut-turut sholat tarawih. Lalu di hari ketiga makin banyak orang sholat tarawih. Para sahabat Nabi yang gak ikut akhirnya ikutan, makin banyak malam ketiga. Tapi ternyata baginda Nabi SAW tidak keluar ke masjid di hari ketiga, Pak. Lalu ditunggu hari keempat, sahabat lebih banyak lagi menunggu kehadiran baginda Nabi untuk sholat tarawih bersama baginda Nabi. Tapi ternyata hari keempat pun baginda Nabi tidak hadir ke masjid. Jadi baginda Nabi hanya hadir malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga, malam keempat baginda Nabi sholatnya di rumah, sholat tarawihnya di rumah. Lalu di pagi harinya baginda Nabi mengatakan kepada para sahabat, qad araftu qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Wahai para sahabat, aku telah lihat apa yang kalian perbuat di hari ketiga dan hari keempat. Kalian berkumpul untuk menungguku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar, melainkan aku takut hal tersebut menjadi kewajiban bagi kalian. Alhamdulillah, makanya sholat tarawih itu enggak jadi wajib, karena Rasulullah khawatir kalau tiap hari datang ke masjid menjadi kewajiban bagi para sahabat dan umat-umat setelahnya. Jangankan sholat tarawih 5 waktu aja kadang suka ada yang bolong, betul. Nah, apalagi sholat tarawih yang rokaatnya panjang, lama, juga dikerjakan di waktu malam di mana orang kebanyakan lelah. Tapi para ulama menghukumi daripada hadis ini, memberikan hukum untuk sholat tarawih, hukumnya menjadi sunnah muakkadah,
yaitu sunnah yang dianjurkan, yang levelnya di atas sunnah, di bawah wajib. Jadi tengah-tengah di antara sunnah dan wajib levelnya nih. Jadi hampir mendekati wajib. Makanya kalau kita ada sholat sunnah tarawih, kita hadir ke sholat sunnah tarawih tersebut. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, innahu man qoma ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, sholat semalaman. Jadi orang sholat tarawih ikut sama imam sampai selesai, sampai witir selesai tuh, kita dapat pahala sholat tarawih, sholat malam semalaman sampai subuh. Ini luar biasa. Makanya mudah-mudahan yang di kesempatan mulia ini kita bisa memanfaatkan waktu kita bisa memaksimalkan waktu kita di bulan suci Ramadan, terlebih dengan kajian-kajian, dengan sholat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan berinfak di jalan Allah, yang mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya dan juga ceramahnya. Memang betul sekali apa tadi yang dikatakan oleh Ustadz, bahwa di bulan suci Ramadan ini janganlah sampai kita untuk melewati atau kita menganggap bulan ini sebagai bulan yang biasa, namun bulan ini ternyata adalah bulan yang penuh anugerah dan juga penuh dengan keindahan. Mohon izin Ustadz untuk terakhir ada sesi tanya jawab. Oh iya. Boleh. Saya udah turun aja. Nggak tahu, saya lupa. Ya, baik, kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin mungkin jika ada akhwat yang ingin bertanya boleh. Mungkin dari Ikhwan dulu, satu pertanyaan dulu, silakan yang ingin bertanya. Oh ya, boleh. Nah, makin sebentar. Ya, aku mau videoin dia juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustadz, gimana caranya kalau pada momen berkah seperti bulan puasa ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita seperti taraweh, tadarusan, dan mengerjakan sholat sunnah? Karena terkadang walaupun katanya di bulan puasa setan dikurung, tapi rasa malas tetap datang gitu Ustadz. Mungkin bisa dikasih solusinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung dijawab atau? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Silakan Ustadz langsung dijawab saja. Oh iya, baik, alhamdulillah. Bagaimana caranya kita memaksimalkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang kadang itu kita masih temukan yang namanya malas. Padahal dalam hadis disebutkan setan dibelenggu, betul? Dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu atau dikurung. Ya memang setannya dikurung, tapi setiap manusia punya yang namanya hawa nafsu, betul? Nah, hawa nafsu itu lahiriah daripada sifat dasar manusia. Manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala punya dua hal nih, Mas. Yang pertama namanya akal, yang kedua namanya hawa nafsu. Diberikan dua, akal dan hawa nafsu. Apa tadi? Akal, hawa nafsu. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, contoh malaikat. Allah menciptakan malaikat yang begitu mulia, namun hanya diberikan akal saja. Makanya ketika diberikan akal saja, apa yang Allah perintahkan dijalankan langsung. Nggak ada rasa males, nggak ada rasa nolak, ya kan? Nggak ada rasa. Malaikat pernah dengar nggak malaikat kawin? Nggak pernah kan? Nggak ada.
nggak ada rasa suka dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Diberikan akal saja. Makanya ketaatan kepada malaikat dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah meleset. Selalu tepat oleh malaikat dikerjakan. Yang tugasnya menyampaikan wahyu, ia menyampaikan wahyu. Yang tugasnya mencabut nyawa, ia mencabut nyawa. Enggak pernah meleset. Kali barangkali salah nyabut nyawa, mestinya yang sebelah kanan mencabut sebelah kiri. Enggak pernah kayak gitu malaikat. Enggak pernah meleset dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hawa nafsu. Apa makhluk yang Allah ciptakan hawa nafsu saja, tidak diciptakan akal? Ada yang tahu? Hewan, betul. Hewan, binatang itu Allah ciptakan hawa nafsu saja, tidak menciptakan akal. Makanya hewan itu kalau kita lihat kuda itu kalau keliling-keliling kan telanjang ya. Iya, nggak pernah malu kan? Nggak pernah malu. Gitu. Nggak punya akal dia. Dia cuma punya hawa nafsu. Apa namanya? Kucing apalagi tuh. Kalau lagi birahi, berisiknya luar biasa di rumah itu. Kucing kalau misalkan buang kotoran di mana aja nggak pandang bulu dia. Gitu. Asal ada tempat enak, di karpet, di keset, di lain sebagainya. Atau misalkan hewan-hewan lain, banyak daripada hewan-hewan lain itu, ya rata-rata hewan itu Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya hawa nafsu saja, tidak diberikan akal. Tapi berbeda dengan manusia, manusia Allah ciptakan akal dan hawa nafsu. Makanya kalau manusia memaksimalkan akalnya dengan baik, dia bisa mencapai kemuliaan seperti malaikat. Tetapi kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan bisa lebih hina dibandingkan binatang. Maka jawabannya itu. Jadi hawa nafsunya harus dikendalikan. Nih, hawa nafsu malasnya. Gimana caranya biar semangat? Ya kan? Pertanyaannya sekarang sudah clear kenapa masih ada yang malas. Sekarang kalau ada malas, gimana caranya biar semangat? Maka cara yang paling pertama agar kita semangat itu memaksa diri, Pak. Memaksa diri. Ya, kalau misalkan kita ada orang yang enggak ada azan enggak idep. Enggak idep itu enggak apa ya? Enggak garcep buat ke masjid. Maka paksa. Cara memaksanya yang pertama, orang kalau pengen cepat sholat, cara paksa yang pertama adalah langsung wudu. Jadi kalau denger azan, coba dipraktekin ya, yang malas sholat ya. Yang malas sholat praktekin, kalau denger azan langsung wudu. Insya Allah habis itu sholat deh, yakin. Karena kebiasaan kita wudu itu pengantar untuk sholat, bukan untuk kebiasaan sehari-hari. Maksudnya kebiasaan sehari-hari itu kalau kita batal wudu, kita wudu lagi. Enggak kayak gitu. Enggak soleh-soleh amat orang-orang kita mah. Ibaratnya. Kebanyakan kita wudu itu kalau mau sholat aja. Makanya kalau dengar azan langsung wudu deh. Coba dipraktekin, dengar azan langsung wudu, insya Allah langsung sholat. Itu cara prakteknya. Jadi cara prakteknya adalah dengan memaksa diri. Kalau diri kita nggak bisa memaksa, kadang kan kita ini juga nggak bisa maksa diri kita. Malasnya lebih menang dibandingkan pemaksaan untuk semangatnya. Maka kita minta orang lain, ingatkan. Kita punya orang tua, mah, pah, ingetin kalau waktu sholat, ingetin saya, paksain saya buat sholat. Bilang seperti itu. Nah, insya Allah dengan seperti itu ada pengantar yang memaksa kita. Kalau dari kita tidak bisa dipaksa, ada orang lain yang memaksa kita, yaitu misalkan orang tua kita. Atau bapak ibu yang sudah bersuami istri, minta istrinya atau minta suaminya untuk paksa, gitu kan? Paksain dong saya kalau pas sholat untuk mengerjakan sholat. Kenapa harus seperti itu? Contoh sederhana, orang tidur. Masuk kerja kantor jam 7, berangkat dari rumah jam 6. Udah pasang alarm,
memaksa diri sendiri untuk bangun, betul. Bahkan alarm itu jam 06.00, 06.05, 06.10, ya, 06.15 itu di set itu per 5 menit lah di set. Tapi dirinya sendiri nggak bisa bangun ternyata. Maka jalan keluar lainnya adalah dibangunkan oleh orang lain. Makanya kalau ada orang nggak sholat kan jalan terakhirnya apa? Disolatkan, Pak. Disolatkan, jalan terakhirnya itu disolatkan jadi mayat kan. Kalau mayat terakhir disolatkan kan. Nah itu jalan terakhirnya itu kalau orang nggak sholat. Nah, makanya kalau kita nggak bisa memaksa diri kita, minta bantuan orang lain, yaitu keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, saudara kita yang punya pasangan hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Jelas insyaallah ya, Mas. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Mungkin untuk terakhir sebagai ini bisa Ustadz berikan 2 pertanyaan untuk bagi-bagi hadiah juga. Jadi untuk Ustadz bisa melemparkan gantian sekarang 2 pertanyaan ke jamaah. Iya betul. Oke, nanti yang dapat menjawab. Yang bisa jawab dapat hadiah. Iya boleh. Wah hadiahnya umroh nih. Kalau umroh saya aja yang jawab. Ya boleh yang ikhwan dan akhwat juga. Oke, siap-siap. Berarti yang nggak boleh keluar dari tema tadi ya? Iya. Oke. Sebisa mungkin masih dalam satu tema. Oke, siap. Yang pertama, ada 3 golongan orang yang akan melalui bulan Ramadan, silahkan disebutkan. Ayo, ada siapa yang berani maju? Tadi yang Ustadz tadi udah begini ya. Udah lihat begini ya. Diturunin lagi.